makan siangnya di kampus itu kalau dirupiahkan cuma Rp5.000, yang menjadi salah satu daya tarik kenapa orang asing kuliah di Turki. Oke, alhamdulillah datang nih Bang Handoko ya. Saya kenalin dulu nih teman-teman semuanya. Bang Handoko ini siapa? Bang Handoko ini adalah owner dari Turkish Corner ya. Namanya Turkish Corner nih, berarti udah ngerti Turki banget dari zaman prasejarah ya. Wah, nggak segitunya lah. Artinya gini, prasejarah maksud saya, beliau ini mengalami masa Turki sebelum maju, sebelum zaman Erdogan dan sampai sekarang ya. Karena beliau masuk ke Turki tahun 95 ya. 96 ya. Barangkali antum mahasiswa Indonesia pertama kali di Turki. Enggak, sebelum kita ada generasinya Pak Komarudin Hidayat. Nah, beliau dengan beberapa temannya. Nah, kita generasi setelah mereka. Oke, nih sebagai bocoran aja nih. Beliau ini kerja sama salah satu kampus di Turki yang bisa memastikan anak Indonesia pasti diterima di kampus tersebut. Negeri ya, Pak? Negeri. Kata kemarin Pak Handoko di sana makan mahasiswa itu sepiring 4.500 ya? Iya, itu ya kelebihan dia kuliah di Turki ya. Jadi yang menjadi salah satu daya tarik kenapa orang asing kuliah di Turki itu memang biaya hidupnya yang murah, biaya kuliahnya juga murah. Makan siangnya di kampus itu kalau dirupiahkan cuma Rp5.000. Dapatnya apa aja nih? Coba unboxing deh. Ya. Apa aja nih pas? Nah, di situ ada nasinya seperti biasa, ada dagingnya, ada supnya, terus nanti ada buahnya, kadang dapat jus juga gitu. Kadang Full menu. Ya, kadang karena nggak setiap saat. Yang pasti roti sama air tuh unlimited. Unlimited ya. Mau roti berapapun ambil. Oke. Ya. Nah, full menu seperti itu, menunya ganti-ganti setiap hari. Jadi kadang ayam, kadang daging. Masya Allah. Pasti. 4.500 sampai Rp5.000 itu menunya udah daging. Full lengkap. Setiap kali makan pasti daging ya. Pasti. Luar biasa ya. Kenapa bisa murah? Karena subsidi pemerintah seperti itu. Nah, karena kalau anak-anak nanti makannya di luar itu sekitar 20.000-an. Rp20.000 tetap masih murah dong. Masih Pak. murah. Rp20.000 itu di kota tertentu atau bahkan di Istanbul juga rata-rata segitu? Kalau di Istanbul agak lebih mahal ya. Ya tadi biaya kuliahnya juga lebih murah ya. Perbandingannya gimana tuh? Bisa kasih gambaran nggak? Murahnya tuh berapa? Iya, kita ngomongin yang negeri ya. Kalau swasta mahal, swasta mulai $5.000 per tahun sampai 20.000-an ada. Kalau yang negeri mulai dari ada yang Rp1.000.000 per semester, ada yang Rp2.000.000 per semester, ada yang Rp3.000.000. 1 juta, 2 juta satu semester. Per semester. Lebih murah dari kampus Indonesia ya Bang ya? Iya. Gitu. Nah, makanya banyak mahasiswa asing yang kuliah di Turki, dan kemarin sebelum pandemi ini ya, totalnya ada 120.000 mahasiswa asing di Turki. Mahasiswa asingnya aja, ya, mahasiswa lokal jauh-jauh lebih banyak. Oke, gini Bang ya. Tadi pertimbangan murahnya ya. Turki lebih murah, dapat suasana pengalaman luar negeri juga, negaranya maju juga kan. Makanya yang murah. Terus kalau dibilang bedanya nih, sama-sama kuliah di kampus negeri di Indonesia, jurusan teknik sama teknik di Turki, bedanya apa Bang? Yang paling kentara? Oke. Satu, Turki sudah bekerja sama dengan Uni Eropa untuk menstandarisasi sistem pendidikannya. Jadi sistem pendidikan di Turki itu sama dengan Uni Eropa. Nah, lulusan-lulusan dari Turki semua ijazahnya diterima di semua negara Uni Eropa. Itu yang membedakan kuliah di Turki dengan kuliah di Indonesia misalnya. Berarti kalau di Uni Eropa diakui, masalahnya kalau pulang ke Indonesia diakui nggak? Setiap asosiasi keprofesian pasti punya standarisasi masing-masing ya. Nanti kita bisa cek untuk terima dokter dari luar tuh bagaimana, itu ada prosesnya semua. Tapi bisa bakal distandarin bisa ya? Bisa itu Pak. Oke, kembali lagi ke topik tadi. Sama-sama kuliah teknik di Turki sama di Indonesia. Secara kompetensi lulusannya? Oke, pertama semua nanti kembali ke anak-anaknya, ke siswanya semua gitu. Fasilitas apapun yang diberikan, ya, nanti semua kembali ke anak-anak. Tapi minimal di Turki itu fasilitas sudah lengkap diberikan sama kampus, di mana kampus juga didukung sama industri
sama industri. Yang ada Apa di itu maksudnya? misalnya gini, salah satu kenalan saya itu adalah owner pabrik dari perakitan robot yang kalau kita suka lihat di industri otomobil tuh yang robot otomatis gitu kan, dia bikin itu kerjasama sama kampus di kotanya, di mana anak-anak yang berhubungan dengan dengan bidangnya itu magang di tempatnya beliau. Jadi perusahaan-perusahaan di sana seperti itu. Artinya perusahaan itu terkoneksi dengan kampus, Dengan ya. Jadi anak-anak kampus ini ilmunya, risetnya semua manfaatnya kembali ke perusahaan gitu ya. Bukan kembali ke perusahaan, justru perusahaan yang banyak memberikan apa ya namanya. Iya, perusahaan kan tahu peluang di pasar Ya. seperti apa, mahasiswa langsung mengenalkan pasar Betul. melewati perusahaan Betul. tadi gitu ya. Betul. Artinya nggak ada ibarat skripsi buat capek-capek terus ditumpuk gitu aja nggak ya, tapi bakal jadi riset Iya, gitu. malah kalau S1 sih ya, S1 jarang di sana yang pakai skripsi. S1. Jadi Pakainya apa tuh, Bang? langsung kuliah aja biasa. Terus sama apa namanya? Kalau di sana ambil mata kuliah seperti biasa terus lulus biasa. Terus uji kompetensinya kalau di Indonesia kan ada tugas akhir gitu. Ya. Kalau itu pasti ya, setiap semester udah banyak tugas, udah banyak praktek macam-macam gitu. Terus magangnya juga langsung di tempat pabrik-pabrik yang berhubungan dengan bidangnya gitu. Jadi memang udah siap mereka. Artinya gambaran anak magang gini, Bang ya. Kadang itu orang magang di tempat yang nggak sesuai dengan bidangnya. Kalau di Turki diatur nggak begitu? Ya, karena gini, setiap kampus jurusannya itu mereka memang punya kerjasama dengan industri di sekitarnya. Gitu. Jadi ketika mereka akan selesai dan harus magang, harus mempraktekkan ilmunya, mereka sudah ada tempat-tempat untuk magang. Dan artinya mahasiswa itu lebih jelas magangnya bakal nambah ilmu. Oh Gitu iya, ya? pasti. Karena kan Sesuai gitu, karena sesuai dengan ini ya. harus sesuai ya. Iya, Gitu. kayak Oke. gitu. Terus ada nggak kesempatan buat anak Indonesia yang kuliah di Indonesia, negeri atau swasta gitu, magang di perusahaan Turki yang sesuai dengan jurusan di Indonesia, bisa nggak, Bang? Kalau itu belum ada ya, belum ada. Saya lihat karena kesempatan untuk dapat magang di Turki pun agak terbatas. Jadi memang hanya kampus-kampus aja yang bisa dapat magang. Itu pun yang di Turki. Kalau dari Indonesia susah.